Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Melia Agustina, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Reguler C, semester 3, Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan PPh final pasal 4 ayat 2. Pengertian PPh final pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang terutang yang dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Ketika dilakukan perhitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan. Kewajiban perpajakannya dianggap telah selesai saat pemotongan. Pertimbangan yang mendasari pengenaan pajak penghasilan final yaitu pertama, kesederhanaan pemotongan, pengurangan beban administratif, pemerataan pengenaan pajak, dorongan pengembangan investasi dan tabungan, yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi dan moneter. Dasar pengenaannya yaitu pertama, berdasar pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, berdasar peraturan pelaksana lain. Pajak penghasilan final berdasar pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu yang pertama, bunga deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kedua, bunga obligasi dan surat utang negara. Ketiga, bunga simpanan koperasi bagi wajib pajak orang pribadi. Keempat, hadiah undian. Dan yang kelima, transaksi saham dan sekuritas lain. Selanjutnya yaitu pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal Ventura, pengalihan hak tanah dan atau bangunan, persewaan tanah dan atau bangunan, yang terakhir usaha jasa konstruksi dan real estate. Pajak penghasilan final berdasar peraturan pelaksana lain yaitu dividen bagi wajib pajak orang pribadi sama saja dengan penghasilan UMKM peraturan pemerintah. Yang A, bunga deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Objek pajaknya yaitu SBI, serta segala bentuk deposito dan tabungan dengan bentuk dan nama apapun. Tarif dan dasar pengenaannya yaitu ada dua. Pertama, 20% dari jumlah bruto, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua, 20% atau sesuai tarif penghindaran pajak berganda dari jumlah bruto wajib pajak luar negeri. Pemotong, penyetor, dan pelaporannya terdiri dari bank yang membayarkan bunga dan diskonto, dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan, dan bank yang menjual kembali SBI dan sertifikat deposito, kantor pusat Bank di Indonesia atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di cabang luar negeri, kantor cabang bank luar negeri atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di luar negeri. Objek dikecualikannya dari pemotongan terdiri dari bunga dan diskonto atas deposito, tabungan, dan SBI yang kurang dari sama dengan Rp7.500.000. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh Bank di Indonesia atau cabang bank luar negeri. Selanjutnya, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan. Yang terakhir, bunga tabungan dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana berikut kafling siap bangun. Ilustrasi dari bunga deposito yaitu sebagai berikut. Tuan bunga menyimpan uang di bank A berbentuk deposito sebesar Rp50 juta dengan tingkat suku bunga 5% per tahunnya. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Tuan Budi per tahunnya? Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Bunga depositonya per tahun yaitu Rp50 juta dikali tingkat suku bunga 5% sama dengan Rp2.500.000. Bunga depositonya per bulan yaitu Rp2.500.000 dibagi 12 sama dengan Rp208.333. Pajak deposito per bulannya yaitu tarif 20% dikali Rp208.333 sama dengan Rp41.666.
Pajak deposito per tahunnya yaitu Rp41.666 dikali 12 sama dengan Rp499.992. Jika Tuan Budi menyimpan uang di Bank A berbentuk deposito sebesar Rp6 juta dengan tingkat suku bunga 12% per tahun sehingga menerima bunga setiap bulan sebesar Rp60.000, berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Tuan Budi? Penjelasannya, atas bunga sebesar Rp60.000 tidak dipotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 karena nilai deposito kurang dari Rp7.500.000. Selanjutnya yang B, bunga obligasi dan surat utang negara. Objek pajaknya yaitu obligasi negara, surat bendaharaan negara, surat utang bertempo lebih dari 12 bulan, dan bunga obligasi. Tarifnya terdiri dari dua. Yang pertama, 15% dari jumlah bruto wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua, 20% atau sesuai tarif penghindaran pajak berganda dari jumlah bruto wajib pajak luar negeri. Dasar pengenaannya yaitu bunga obligasi berkupon, diskonto obligasi berkupon, dan diskonto obligasi tanpa kupon. Ketentuan khusus tarif atas bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh reksadana yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yaitu sebagai berikut. 5% untuk tahun 2014 sampai 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Pemotong, penyetor, dan pelaporan dari bunga obligasi dan surat utang negara yaitu penerbit obligasi atau kustodian agen pembayaran atas bunga dan diskonto yang diterima pemegang obligasi setiap periode. Perusahaan efek, dealer, dan atau bank atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi saat transaksi. Pengecualiannya yaitu bunga dan diskonto yang diterima dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan, bunga dan diskonto yang diterima bank di Indonesia atau cabang bank luar negeri. Ilustrasi dari bunga obligasi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli 2011, PT ABC menerbitkan obligasi dengan kupon sebagai berikut. Nilai nominal Rp10 juta per lembar, jangka waktu obligasi 5 tahun, bunga tetap sebesar 16% per tahun, penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia. PT XYZ pada saat penerbitan perdana memiliki 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nilai nominal, yaitu sebesar Rp9 juta per lembar. Perhitungan bunga dan pajak penghasilan bersifat final yang terutang oleh PT XYZ pada saat jatuh tempo bunga tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut. Bunga yaitu 6/12 dikali 16% dikali Rp10 juta dikali 10 sama dengan Rp8 juta. PPh finalnya yaitu tarif 15% dikali bunga Rp8 juta sama dengan Rp1.200.000. Dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran atau cash statement. Selanjutnya yang C, bunga simpanan koperasi bagi wajib pajak orang pribadi. Objek pajaknya yaitu bunga atas simpanan, tidak termasuk bunga simpanan sebagai bagian sisa hasil usaha. Tarif dan dasar pengenanya terdiri dari dua. 0% dari jumlah bruto untuk nominal 0 sampai Rp240.000 per bulan dan 10% dari jumlah bruto untuk nominal yang melebihi Rp240.000 per bulan. Pemotong, penyetor, dan pelapornya yaitu koperasi pembayar bunga. Ilustrasinya yaitu sebagai berikut. Pada bulan Mei, Bapak Bobi mendapatkan total bunga simpanan sebesar Rp700.000 dari Koperasi Lancar Jaya. Adapun rincian bunga simpanan Bapak Bobi adalah sebagai berikut. Bulan Januari Rp275.000, Februari Rp200.000, Maret Rp100.000, April Rp125.000. Dari keempat rincian tersebut, hanya terdapat bulan Januari saja yang nominal pembayaran bunganya lebih dari Rp240.000. Dengan demikian, besarnya PPh untuk bunga simpanan yang harus dipotong oleh Koperasi Lancar Jaya pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Pajak penghasilan tarifnya 10% dikali Rp275.000 sama dengan Rp27.500. Besar bunga simpanan pada bulan Februari, Maret, dan April masing-masing kurang dari Rp240.000 sehingga tarif yang dikenakan adalah sebesar 0%.
Dengan demikian, pajak koperasi berupa pajak penghasilan bunga simpanan pada bulan Februari, Maret, dan April yang harus dipotong oleh Koperasi Lancar Jaya adalah sebesar 0%. Selanjutnya yang D, hadiah undian. Objek pajaknya yaitu hadiah yang diberikan melalui cara undian dengan nama dan bentuk apapun. Tarifnya yaitu 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Saat terutangnya saat akhir bulan dibayarkan hadiah atau saat penyerahan hadiah. Pemotong, penyetor, dan pelaporannya. Penyelenggara undian meliputi orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi, penyelenggara lain tanpa terkecuali. Ilustrasinya hadiah undian yaitu sebagai berikut. PT Signal Strong menyelenggarakan program undian telepon terus untung terus dengan hadiah sebuah rumah senilai 500 juta rupiah. Dalam penarikan undian tersebut, nama Iwan muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT Signal Strong? Pembahasannya. Pajak penghasilan yang wajib dipungut oleh PT Signal Strong dari Iwan Suriwan adalah tarif 25% dikali 500 juta rupiah sama dengan 125 juta rupiah. Transaksi saham dan sekuritas lain. Objek pajak yaitu transaksi jual beli atas saham di Bursa Efek. Tarifnya terdiri dari 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. Yang kedua, tambahan 0,5% dari nilai jual atas penjualan saham pendiri. Pengertian pendiri, orang pribadi atau badan yang tercantum namanya dalam daftar pemegang saham PT atau anggaran dasar PT sebelum pendaftaran kepada Bapepam LK. Orang pribadi atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri melalui warisan, hibah, dan cara pengalihan lain yang tidak dikenai pajak penghasilan. Pemotong, penyetor, dan pelapornya. Pertama, perantara pedagang efek atas setiap transaksi. Yang kedua, dibayarkan sendiri oleh emiten atas penjualan saham pendiri. Ilustrasinya yaitu sebagai berikut. Tuan Rina menjual 1000 lembar saham dengan harga Rp3.000 per lembar. Berapa pajak yang harus dikenakan atas transaksi penjualan saham tersebut? Pembahasannya. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham adalah 0,1% dikali Rp3.000 dikali 1000 sama dengan Rp3.000. F. Pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal Ventura. Objek pajak yaitu penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Tarif dan dasar pengenaannya yaitu 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. Syarat perusahaan pasangan usaha berskala kecil atau menengah yakni peredaran bersih per tahun tidak melebihi 5 miliar rupiah. Saham tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Pengertian pengalihan. Pengalihan adalah penjualan, tukar-menukar termasuk krislek, perjanjian, pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum, baik yang memerlukan persyaratan khusus maupun tidak, atau dengan pihak selain pemerintah. Bentuk pengalihan lainnya terdiri dari warisan, sewa dengan hak opsi, sell and lease back, penyetoran modal, pengalihan sehubungan bangun guna serah, penggabungan peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan usaha, pembubaran badan hukum, dan putusan pengadilan. Selanjutnya yang G, pengalihan hak tanah dan atau bangunan. Tarif dan dasar pengenaannya. Berlaku tarif 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan yang merupakan nilai tertinggi antara nilai berdasar akta pengalihan atau nilai objek pajak di SPPT PBB, nilai berdasar keputusan pejabat bersangkutan untuk pengalihan kepada pemerintah, nilai berdasar risalah lelang untuk pengalihan sesuai peraturan lelang. Pengecualian untuk pengalihan hak atas RS atau RSS berlaku tarif 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Pemotongan, penyetor, dan pelaporannya terdiri dari bendaharawan negara untuk pengalihan kepada pemerintah,
guna pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Kepala Kantor Lelang Negara untuk pengalihan melalui lelang. Wajib pajak melakukan penyetoran sendiri untuk pengalihan selain melalui kedua cara di atas. Selanjutnya H. Persewaan tanah dan atau bangunan. Objek pajaknya yaitu persewaan atas tanah dan bangunan dengan bentuk apapun termasuk bagian-bagiannya. Tarifnya yaitu 10% dari jumlah bruto nilai kontrak. Cara pelunasannya dipotong oleh penyewa atau disetorkan sendiri oleh yang menyewakan. I. Usaha jasa konstruksi dan real estate. Objek pajaknya yaitu atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif untuk pelaksanaan konstruksi 2% untuk wajib pajak kualifikasi usaha kecil, 4% untuk wajib pajak yang tidak memiliki kualifikasi usaha, 3% untuk wajib pajak yang memiliki kualifikasi usaha selain usaha kecil. Tarif untuk perencanaan dan pengawasan konstruksi 4% untuk wajib pajak yang memiliki kualifikasi usaha dan 6% untuk wajib pajak yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Pemotong, penyetor, dan pelaporannya dipotong oleh pengguna jasa atau disetorkan sendiri oleh penyedia jasa. J. Dividen bagi wajib pajak orang pribadi. Objek pajaknya yaitu dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi tanpa pengecualian. Tarif dan dasar pengenaannya 10% dari jumlah bruto. Pemotong, penyetor, dan pelaporannya yaitu pembayar dividen. Ilustrasinya sebagai berikut. Pandu Dewanata merupakan salah satu pendiri PT Nirwana yang berdomisili usaha di kota Palembang dengan kepemilikan 300 lembar dari 1.500.000 lembar saham yang beredar. PT Nirwana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan infrastruktur IT dan tengah mengalami perkembangan pesat sebagai dampak modernisasi IT yang tengah menggejala. Atas kinerja keuangan yang menggembirakan, Dewan Direksi memutuskan untuk membagi dividen senilai Rp650 juta di tanggal 31 Desember 2011. Berapakah PPh final yang dikenakan terhadap Pandu Dewanata? Penjelasannya itu sebagai berikut. Pajak penghasilan final sama dengan tarif 10% dikali 300.000 dibagi 1.500.000 dikali 650 juta rupiah sama dengan 10% dikali 130 juta rupiah sama dengan hasilnya yaitu 13 juta rupiah, sehingga PPh final yang dikenakan terhadap Pandu Dewanata yaitu 13 juta rupiah. Terima kasih, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.